Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirina Madani dari 18/4. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang pernah saya pelajari di mata kuliah Administrasi Pendidikan yang dibawakan oleh Ibu dosen kita, Ibu Nur Nadia. Ya, materi pertama yaitu tentang administrasi pendidikan. Ilmu administrasi dan perspektif histori dalam administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan merupakan suatu proses kerjasama atau upaya dalam mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antara komponen pendidikan sehingga bisa memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Tujuan administrasi pendidikan adalah agar semua upaya dalam memanfaatkan berbagai sumber daya bisa dilakukan dengan efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan nasional. Selain itu, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa administrasi pendidikan ini bertujuan agar tercapainya fleksibilitas dalam proses administrasi, kedua terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan administrasi pendidikan, dan ketiga terlaksananya kontinuitas administrasi pendidikan, dan yang terakhir terlaksananya pendidikan seumur hidup yang disiplin dan berpedoman pada linearitas keilmuan. Peran administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan ini memiliki peran sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, komunikasi, supervisi, kepegawaian, pembiayaan, dan penilaian. Materi 2, katalis-katalis utama bagi pendekatan perilaku dalam administrasi pendidikan. Katalis merupakan suatu saat yang memiliki fungsi untuk mempercepat terjadinya suatu reaksi atau mempercepat lajunya reaksi. Adapun katalisator adalah seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa. Katalis utama maksudnya adalah upaya khusus untuk dilakukan secara tepat untuk memperoleh hasil yang tepat sasaran. Jadi intinya katalis utama bagi pendekatan perilaku dalam administrasi pendidikan adalah komponen yang menjadi stakeholder dalam lembaga pendidikan, mampu atau pandai memberikan contoh, langkah, cara, usaha, apresiasi yang tepat dalam menjalankan sistem yang terdapat dalam administrasi pendidikan itu sendiri. Misalnya sebagai kepsek tidak hanya menjadi seorang leader. Materi ketiga yaitu teori-teori administrasi pendidikan. Yang pertama ada teori klasik. Ya, teori ini terikat waktu dan hanya cocok diterapkan pada permulaan awal abad. Kedua ada teori hubungan manusiawi. Teori hubungan manusiawi ini dapat diidentifikasi dengan timbulnya jalinan timbal balik antara satu manusia dengan manusia lainnya. Dan yang ketiga teori perilaku. Ya, teori ini merupakan pengembangan dari pendekatan hubungan manusiawi. Yang keempat teori kuantitatif. Ya, teori ini ditandai dengan tim-tim penelitian operasi untuk memecahkan masalah industri. Yang kelima, teori sistem adalah rangkaian terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Dan teori kontingensi merupakan sebuah cara berpikir yang komparatif di antara teori-teori manajemen yang telah dikenal. Materi keempat, sekolah sebagai suatu jenis organisasi dan sistem sosial. Sekolah sebagai organisasi adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam membangun bangsa dan negara. Ya, sekolah sebagai sistem sosial yaitu sekolah memiliki beberapa komponen yang terdiri dari input, raw input, proses, output, dan outcome. Komponen tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena merupakan suatu kesatuan yang utuh dan saling terikat, mempengaruhi, membutuhkan, dan menentukan.
Materi kelima, struktur birokrasi dalam sekolah dan hubungan otoritas di sekolah. Birokrasi adalah kekuasaan dan otoritas adalah sistem penyelenggaraan yang dikelola oleh para pemegang kuasa di lembaga. Bentuk-bentuk birokrasi dan otoritas di sekolah. Yang pertama itu kepala sekolah, staf, guru, orang tua murid, dan murid. Dan materi yang terakhir yaitu teori motivasi intensif. Teori ini memberikan penjelasan tentang jika motivasi dalam hubungannya dengan stimulasi atau penghargaan eksternal berbeda dengan dorongan atau teori pengurangan penggerak. Para psikolog sudah mengajukan teori ini sebab stimulus eksternal dianggap lebih menarik seseorang untuk mencapai tujuannya. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.